Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan ke-13 yang mengacu pada rancangan pembelajaran yang sudah ditautkan di LDRU. Jadi kali ini kita akan diskusi tentang teknologi kemasan untuk produk farmasi. Sesuatu yang dulunya mungkin dianggap pelengkap, ya, tapi saat ini ya, yang namanya kemasan itu bukan tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting juga ya, dalam konteks produk farmasi. Ya. Baik, kita mulai. Jadi dalam slide file PPT ini nanti isinya antara lain apa saja sih jenis-jenis kemasan sediaan farmasi, ya. Kemudian bahan kemasannya apa saja, pengujiannya bagaimana, dan informasi apa yang perlu ada di dalam suatu kemasan. Ya. Jadi bagi introduction, ya, jadi menurut WHO, ya, World Health Organization, ya, itu yang namanya packaging atau kemasan, adalah kumpulan dari komponen-komponen yang berbeda, ya, yang surrounds, yang mengelilingi produk farmaseutik, farmasi, ya, dari waktu mulai dia produksi hingga dia digunakan. Jadi itu pengemasan atau packaging, ya, packaging pengemasan. Ya, jadi jadi collection, kumpulan dari komponen-komponen yang berbeda yang mengelilingi, ya, produk-produk farmasi, ya, produk-produk farmasi, ya, yang mulai dari produksi hingga dia digunakan, deliver atau diberikan pada pasien. Ya. Kemudian wadah didesain, ya, untuk harapannya adalah menjaga stabilitas dari produk farmaseutik tersebut atau produk farmasi tersebut, ya. Sehingga fungsi dari pengemasan packaging itu antara lain yang pertama untuk identifikasi produk, ya, penting sekali. Ini ya, kita dapat membedakan mana paracetamol, mana antalgi, mana captopril, ya. Di antaranya dengan pengemasan yang jelas identifikasinya, ya, karena jadi nama-nama yang saya sebutkan, paracetamol, antalgi, captopril, atau mostly kebanyakan aktif itu warnanya adalah putih. Ya. Kalau based on warnanya saja dan orang belum kenal dengan karakteristik masing-masing zat aktif tersebut, cukup riskan sekali. Sehingga tadi ini kan pengemasan mulai dari production hingga dia digunakan. Jadi yang pertama fungsinya adalah untuk identifikasi produk, kemudian untuk memproteksi produk, ya, ini supaya stabilitas produknya terjaga, kemudian memfasilitasi kegunaan dari produk tersebut. Jadi misalkan tujuannya adalah untuk misalkan untuk injeksi, ya tentunya buat kemasan yang mampu memfasilitasi supaya sediaan tersebut dapat diinjeksikan, ya, sesuai dengan rute pemberian yang direncanakan. Kemudian tidak kalah pentingnya
pengemasan itu juga merupakan bagian dari promosi produk. Jadi orang bisa melihat dari luar, dari awal produk itu dengan ini kemasannya menarik apa tidak. Dan marketing, pemasaran, nyambung dengan promosi produk, kemudian convenience, kenyamanan, ya. Ya. Seiring berkembangnya teknologi, jenis-jenis model-model pengemasan juga macam-macam, ya. Supaya pembeli atau pelanggan masyarakat merasa nyaman. Kemudian melindungi dari barrier, dari penghalang-penghalang, ya. Misalkan di sini melindungi misalkan dari contohnya ya dari sinar matahari, misalkan yang sensitif cahaya dari sinar matahari, dari cahaya, masuk melindungi dari debu, ya. Dan kemudian juga security, keamanan. Oke, ini adalah fungsi besar dari pengemasan dan cukup banyak kan, dan cukup jadi krusial. Jadi ini gambarannya. Jadi yang namanya compliance, ya, kepuasan, in proses kontrol QC, kaca, CGMP, karton, regulatory. Ya. Ini terkait dengan produk, itu adalah protection, perlindungan, stabilitas, kualitas mutu, kepuasan, kebijakan, keinginan, ya, penjualan. Ya. Ini adalah gambaran dari pengemasan dari suatu produk farmasi. Ya. Itu ada fungsi, itu sebenarnya tujuan dari pengemasan. Yang pertama, melindungi isi obat itu dari bahaya lingkungan hidup, ya. Environmental hazards, ya. Di antaranya melindungi dari cahaya, ya, melindungi dari temperatur, ya. Tentunya dengan terkait dengan temperatur yang ekstrim, kemudian kelembaban, moisture, ya. Ini juga terkait dengan humidity, kelembaban yang ekstrim. Kemudian juga melindungi dari gas atmosfer, ya. Ini melindungi kandungan obat yang dalam kemasan itu dari efek gas atmosfer, misalkan dari oksidasi aerial. Kemudian melindungi dari partikel, yang melindungi dari kontaminasi partikel partikulat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melindungi dari kontaminasi mikroba. Ya. Itu yang pertama. Jadi melindungi kandungan atau isi dari dalam kemasan itu dari bahaya-bahaya lingkungan hidup. Selanjutnya tujuan dari packaging pengemasan adalah melindungi isi dari bahaya-bahaya mekanik, ya, diantaranya melindungi dari vibrasi, ya. Ini biasanya dikarenakan transportasi, terus kemudian melindungi dari kompresi, tekanan pengempaan, biasanya mencakup dari pressure, tekanan yang diberikan selama stacking, ya, selama penyimpanan. Kemudian shock kejutan seperti impact, dampak drop tetesan, atau retardasi yang cepat, ya, penanganan yang cepat. Dan puncture, ya, terkait dengan perlindungan terhadap bentuk dari produk di dalam kemasan itu, ya, sehingga dia dapat melindungi penetrasi dari objek-objek yang tajam atau selama penanganan operasinya. Kemudian mekanik, ya, pengemasan juga dapat melindungi isi konten dari bahaya-bahaya mekanik. Yang kelima yaitu abrasi, ya. Yang ini kemungkinan dapat menyebabkan efek-efek elektrostatik. Masih tujuan dari pengemasan yang ketiga adalah mencegah penambahan atau hilangnya dari kandungannya, ya.
Jadi dia dapat melindungi kandungan di dalam pengemasan itu dari hilangnya material-material yang mudah menguap. Kemudian yang berikutnya ya, harapannya adalah dia tidak membawa ya, atau melindungi partikel ya, ke dalam kandungannya. Kemudian terkait dengan mencegah atau menambah ya, mencegah terjadi penambahan atau pengurangan dari kandungan itu. Berikutnya yang ketiga adalah dia tidak harus leach ya, atau meleach, mengikis, merusak hal-hal yang ada di dalam, yang sehingga dia dapat berinteraksi dengan kandungan obat di dalamnya. Kemudian tujuan yang keempat ya, pengemasan ini harapannya dapat memberikan penampilan yang elegan ya, secara farmaceutical. Jadi dalam pasar yang kompetitif ya, penampilan dari suatu pengemasan itu harapannya adalah menarik ya konsumen, pelanggan, daripada maksudnya terkait dengan, katakanlah mungkin isinya nggak terlalu istimewa, tapi ketika dibuat kemasan yang istimewa tentunya akan sangat menarik minat dari pelanggan untuk membelinya atau memiliki dari barang tersebut ya. Kemudian harus mudah untuk diberi label dan sehingga mudah untuk mengidentifikasi produk tersebut. Tujuan berikutnya adalah identifikasi produk ya. Jadi kemasan itu harus memberikan identifikasi yang clear, yang jelas dari produk pada setiap at all stage, pada setiap tahapan, dan juga pada life kehidupan dari pasien, yang kemudian yang kemungkinan dia dapat tergantung secara cepat, dan dibutuhkan identifikasi yang cepat dan benar dalam kondisi yang emergensi, yang darurat. Jadi sangat penting sekali identifikasi produk. Kemudian untuk kenyamanan ya, sehingga bentuk dari kemasan itu ya harus seperti itu. Jadi harus memberikan kenyamanan pada at all stage, pada setiap tahapan dari life dari produk tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih persyaratan pengemasan yang ideal? Yang pertama, jadi pengemasan ideal itu ya, harus mampu melindungi sediaan dari kondisi-kondisi lingkungan di luar ya. Kemudian dia harus tidak reaktif, harus inert terhadap produknya. Kemudian kemasan itu harus tidak impart ya, memberikan rasa atau bau ya terhadap produk ya. Ya, ini nyambung, jadi harus inert ya. Inert yang pertama tidak bereaksi, tidak reaktif. Kemudian inert berikutnya adalah dia tidak memberikan atau mengubah atau impart, mengagalkan terkait rasa dari produk atau baunya. Kemudian kemasan juga harus tidak toksik ya. Harus approved by FDA ya. Di Amerika, kalau di Indonesia ya Badan POM juga seringnya adalah turunan dari FDA. Kemudian kemasan ini harus mampu memenuhi persyaratan dari resistensi dari kemasan tersebut ya. Kemudian kemasan itu harus tidak menyebabkan terjadinya degradasi produk ya. Jadi ya itu karena dia tidak reaktif ya, kemudian tidak memberikan menghasilkan atau rasa yang tidak enak ya.
Jadi, ya, kemasan harus tidak menyebabkan terjadi degradasi produk. Kemudian kemasan juga harusnya mampu adaptasi terhadap pekerja-pekerja umumnya yang menggunakan peralatan yang high speed, kecepatan tinggi. Kemudian bagaimana sih kita dapat memilih material-material pengemasan? Yang pertama, kita harus melihat pada fasilitas yang tersedia. Sebagai contoh, ya, dispenser yang bertekanan itu membutuhkan peralatan filling yang spesial. Yang kedua, ya, berdasarkan pada kegunaan akhir dari produk. Jadi produk itu dapat digunakan oleh orang-orang yang sudah terlatih dalam satu rumah sakit, atau ya dibutuhkan kelayakan tertentu ya yang dapat digunakan oleh pasien secara mandiri di rumah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dari bentuk fisik produk, misal solid, semi solid, cairan, dan bentuk sediaan yang berbentuk gas. Terus pertimbangan yang keempat adalah pertimbangan rute administrasinya. Sebagai contoh, apakah dia mau diberikan oral, parenteral, eksternal, topikal, transdermal, dan lain-lain. Yang kelima, ya, berdasarkan stabilitas dari material. Ini yang katakanlah embrio awal, sehingga diperlukan pengemasan dan kemudian desainnya cukup berkembang hingga saat ini. Sebagai contoh, stabilitas ini dapat dipengaruhi oleh moisture, kelembapan, oksigen, karbon dioksida, cahaya, metal-metal, logam-logam yang tertinggal, temperatur atau tekanan atau fluktuasi. Yang ini kemudian dapat memiliki efek-efek penghilangan dari suatu produk atau deleterious. Jadi stabilitasnya jadi terdegradasi atau tidak stabil. Kemudian berdasarkan dari kandungannya, jadi produk itu dapat bereaksi dengan kemasan seperti pelepasan alkali dari kaca atau korosi dari logam, dan ini kemudian dapat berefek kepada produk. Yang ketujuh, berdasarkan dari biaya dari produk, ya, produk yang mahal biasanya itu dijustifikasi dari pengemasan yang juga mahal. Selanjutnya bahaya-bahaya atau hal-hal yang dapat mengganggu yang dapat mempengaruhi yang dapat di handle atau encounter, ya, dapat dihitung atau dilindungi adalah kemasan. Ini yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama, mechanical hazards, ada shocking, ya, kaget atau kerusakan yang dapat memberikan efek kerusakan. Kemudian kompresi tadi, vibrasi, hubungan listrik, abrasi. Kemudian yang bahaya-bahaya dari klimatik atau lingkungan, ya, ada moisture, kelembapan, temperatur, tekanan, gas-gas atmosfer, cahaya, dan kontaminan partikel-partikel udara yang kering. Kemudian yang terkait dengan bahaya-bahaya biologi, ada bahaya dari mikrobiologi dan ada juga dari bahan-bahan kimia. The only exception is theft. Jadi pengecualian yang hanya pengecualian itu adalah pencuri, yang mana itu dapat memberikan risiko yang serius terkait dengan obat, dan kemungkinan akan membutuhkan perlindungan proteksi yang spesial, ya, dalam kondisi-kondisi kasus tertentu. Ini adalah gambar dari pengemasan farmaseutik, ya. Ada namanya feeding unit, ya. Ini setara dengan jumlah yang akan diisikan, ya, feeding itu di sini, feeding unit di sini, ya. Feeding unit, ya. Kemudian mesin blister, ya. Ini dapat dia menggunakan
foil, kertas thermoformable yang dapat membentuk terkait dengan adanya termopanas menggunakan temperatur dan pressure. Jadi saya ulangi, dari mesin blister ini gambarannya adalah lembaran-lembaran kertas yang thermoformable, ya, dan dia menggunakan temperatur dan tekanan tertentu. Kemudian kertas-kertas lembaran contohnya ada polyvinyl klorida, polyetilen, polystyrene. Kemudian unit yang lain adalah mesin sealing, ya, menutup. Ya, ini biasanya menggunakan aluminium foil atau plastik foil sebagai covernya. Kemudian sealing mesin ini memotong hingga menjadi kemasan-kemasan yang individual. Ini gambarannya. Jadi ya, masukkan ke sini, kemudian berjalan. Ini ada tadi apakah dia plastik, ya, atau aluminium, dan di sini lawannya. Atau kalau misalkan tertentu bisa menggunakan plastik dua-duanya, atau juga aluminium foil dua-duanya. Jadi itu jalan, kemudian dia ada foilnya, ya, kemudian dia muter, ini muter, sehingga tertutup lah tablet-tablet itu dengan aluminium foil atau plastik foilnya. Kita masuk ke tipe-tipe jenis dari kemasan, ya. Ada istilah namanya bahan pengemas primer. Bahan pengemas primer itu apa? Itu adalah bahan kemas yang dia memiliki kontak langsung dengan bahan yang dikemas atau produknya. Contohnya antara lain strip, blister, botol, ampul, vial, plastik, dan lain-lain. Jadi primer. Jadi produknya itu berkontak langsung dengan pengemasnya, ya, itu namanya pengemasan primer. Ya. Ini sangat risk, maksudnya ini adalah critical point, ya, terkait dengan pengemasan primer. Ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk menjamin stabilitas produk, ya, sehingga perlu ditetapkan syarat yang tegas terhadap bahan kemas primer. Kenapa? Karena bahan kemas primer ini kontak langsung dengan produk, baik berupa cairan, padatan maupun semi padat. Ini gambarnya botol, ini strip, ini blister. Bahan kemas sekunder adalah pembungkus selanjutnya, biasanya dikenal dengan inner box. Nah, ini umumnya tidak berpengaruh terhadap stabilitas produk. Ya. Ini adalah gambar-gambar inner box. Ya. Jadi dalamnya ada obat-obatan, apakah dia strip, blister, botol, ya. Dan inner box ini lebih ke arah terkait dengan penanganan, ya. Karena inner box ini tidak berpengaruh besar terhadap stabilitas produk. Ini gambaran dari packaging secondary. Kemudian bahan kemas primer, ya, adalah pembungkus tas sekunder, biasanya berupa outer box, ya, kardus-kardus. Ya. Ini juga relatif atau umumnya tidak berpengaruh terhadap stabilitas dari produk, karena dia sudah melewati kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Ya. Ini lebih ke arah kerapian dan menyelesaikan efisiensi, efektivitas, dan karena biasanya umumnya industri farmasi itu ketika membuat produk sudah dihitung sedemikian rupa, ya, harapannya cukup efektif dan cukup efisien. Kemudian ada kemasan unit tunggal, yaitu suatu kemasan sekali pakai yang diistilahkan dengan kemasan satu dosis. Ya, jadi dia langsung minum, pakai minum pas, jadi satu dosis. Kemasan 4 unit tunggal ini dapat ditambahkan pada skala besar oleh pabrik farmasi atau pada skala kecil oleh apotek yang menyalurkan obat tersebut. Ini gambaran skala kemasan tunggal. Jadi ketika kita mau pakai, kita tinggal ambil dan digunakan. Nah, kalau anak-anak karena dosisnya beda dengan dewasa, tentunya harus perhatikan juga jeda pemberiannya. Misalkan sehari nggak cukup satu, jangan dibuat satu, tapi dibuat interval waktunya misalkan jadi 2 kali atau 3 kali. Gitu. Kalau yang lain, kalau ini kemasan tunggal setelah ini langsung nggak dipakai lagi, disposable, ya. Ini kemasan unit tunggal, keuntungannya antara lain
Identifikasi positif dari masing-masing unit dosis setelah obat tidak berada di tangan ahli farmasi dan perawat. Identifikasi positif menyebabkan berkurangnya kesalahan karena obat, karena ini kemasannya satu-satu. Berkurangnya kontaminasi obat, mengurangi waktu penyiapan dan penyaluran, memudahkan penguasaan obat di apotek dan tempat perawatan rumah sakit. Kemudian dia dapat mengeliminasikan sisa obat. Ini kemasan strip blister ya, yang mengandung sistem dosis tunggal, biasanya untuk sediaan padat per oral, dapat berupa kertas timah, aluminium foil, plastik atau selofan, sendiri atau dalam bentuk kombinasi. Ini gambaran strip, ini gambaran blister. Saat ini ya, obat cukup banyak yang dikemas menggunakan aluminium foil. Ya, kenapa bahan aluminium foil? Karena aluminium foil ya sifatnya tidak meresap, jadi dia cukup resisten atau cukup tahan terkait misalkan ada air atau ini, sehingga dia banyak banyak dipakai sekarang ya. Nah, kemudian ada produk pekat cahaya. Jadi banyak produk farmasi yang membutuhkan wadah yang dapat menahan masuknya cahaya untuk melindunginya dari perubahan fotokimia. Jadi banyak ya, atau relatif banyak produk-produk farmasi yang dia mempunyai sifat fotosensitif, dia pekat terhadap cahaya. Sehingga ketika kita mengetahui zat aktif kita itu sensitif terhadap cahaya, tentunya kita tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi misalkan cahayanya ditutupi, tapi tetap harus diinginkan nyaman ya. Wadah yang dapat memberikan proteksi dari cahaya sesuai standar yang menentukan batas frekuensi cahaya yang dapat diterima pada banyak gelombang cahaya antara 290 dan 450 mm. Ini gambaran dari coklat ya, untuk melindungi harapannya untuk melindungi dia dari foto katalis atau rusak karena cahaya ya. Jadi dia dibuat warna-warna coklat supaya dia cahaya itu terlalu masuk ke dalam produk di dalamnya. Ini kemudian jenis-jenis dari bahan dari material ada gelas, ada kaca, ada metal, logam, ada rubber, serat, ada plastik, ada fibrous material yang berbeda seperti fibrin, fibrous. Kemudian ada yang punya film, foil, kertas, dan ada laminat. Ada gelas ya. Jadi gelas yang digunakan untuk memastikan informasi digunakan menjadi 4 kategori, yaitu kandungan bahan kimia gelas tersebut dan kemampuannya untuk mencegah peruraian. Tipe 1 umumnya merupakan gelas yang paling tahan dari keempat kategori tersebut. Ya. Ini ada gelas ya, bisa dilihat sini gelas, kaca. Masing-masing tipe gelas diuji menurut daya tahannya terhadap serangan air. Ya. Derajat serangan air ini ditentukan oleh jumlah alkali yang dilepaskan oleh gelas tersebut pada kondisi uji tertentu. Melarutnya alkali dari gelas ke dalam suatu larutan sediaan farmasi atau endapan ini dapat mengubah stabilitas produknya. Ya. Ini ada gelas, ya, keuntungannya ya dia ada gelas itu cukup higienis dan cocok untuk sterilisasi, relatif non reaktif. Ya, menerima ya, closure penutup yang bermacam-macam, kemudian dapat digunakan untuk line pengemasan yang high speed ya, transparan ya, mempunyai kekuatan melindungi yang baik ya, ada gelas, kemudian relatif mudah untuk diberi label, beri keterangan, kemudian available pada berbagai bentuk dan ukuran, sehingga kemudian ya, wadah gelas itu dapat digunakan terkait dengan variasi ya, temperatur dan pressure selama sterilisasi. Kemudian wadah gelas ini available secara ekonomi dan isi ya, untuk mencarinya, ya mudah untuk mencarinya. Kemudian gelas ini juga dapat menetralkan setelah treatment yang lengkap proper. Kemudian dia dapat di-sealed secara hermetical atau dihilangkan
removable closures. Kemudian pada kelas ini dia tidak mengalami deteriorate, ya, depresiasi atau penurunan dengan umur. Kemudian kelas ini impermeable terhadap gas-gas atmosfer dan kelembapan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya gelas kaca relatif berat. Ya. Gelas atau kaca ini fragile, ya, mudah retak, ya, sehingga dia mudah pecah. Kemudian lepasan alkali menuju ke sediaan-sediaan yang berair. Ya. Disadvantage yang keempat, ya, fotosensitif, obat-obat yang fotosensitif itu tidak dapat dilindungi di dalam wadah gelas yang transparan. Jadi gelas kaca-kaca yang berwarna amber, ya, itu diperlukan dalam kasus ini, ya. Karena gelas atau kaca itu adalah suatu substansi kimia, ya, kadang-kadang dia dapat bereaksi dengan produk yang ada di dalamnya. Tadi ada gelas, ya. Tipe pertama itu apa saja? Tipe pertama ada gelas borosilikat, daya tahan tinggi. Untuk kelas 2, ya, pada kelas ini ininya adalah soda lime, ya, kaca soda lime yang di treatment, ya. Dan tipe yang ketiga adalah kaca yang soda lime. Kemudian yang keempat atau NP, ya, natural product, ya. Ini yang umumnya adalah kaca soda lime untuk tujuan yang umum. Dan colored glass, neutral glass, ini keterangannya adalah ini tipe 1 kaca borosilikat, ya. Kaca borosilikat ini diproduksi, ya, dengan replacing pengisian penempatan dari atau replacing diganti larut natrium oksida itu dengan asam borat, dengan borat oksida, ya, B2O2, dan some lime, ya, beberapa lime itu di replace oleh alumina, ya, aluminium dioksida dalam komponen dasar dari kaca, sehingga tipe 1 ini least reaktif, ya, reaktifnya tidak terlalu tinggi, kemudian titik lelahnya tinggi, dan ini dapat dengan berdiri terkait dengan temperatur yang tinggi, ya. Kemudian yang ketiga resisten terhadap senyawa-senyawa kimia, ya. Kemudian ingredient bahan-bahan yang higher, yang lebih tinggi, dan biaya processing, ya, yang tinggi, sehingga perlu ya, produk-produk higher ingredient dan biaya processing, ya, ini digunakan untuk produk-produk farmaseutika yang lebih sensitif seperti untuk parenteral dan produk-produk darah, ya. Kemudian tipe 1 borosilikat gelas ini, ya, ini kebanyakan dia bentuknya ampul dan vial yang dibuat oleh gelas atau kaca tipe 1. Ini gambaran dari vial. Dan tipe 2, ya, kaca yang ditreat dengan soda lime, ya. Tipe 2 kaca ini dibuat dari soda lime, kaca soda lime yang komersial, ya, kemudian dilakukan dealkalisasi atau di treatment dengan cara meremove permukaan alkalinya. Kemudian setelah itu dilakukan proses dealkalizing yang dikenal dengan treatment sulfur. Treatment sulfur ini dia dapat menetralkan alkalin oksida pada permukaan, kemudian rendering kaca supaya resistennya lebih secara kimia, ya, secara kimia sudah resisten. Resistensi chemical itu lebih tinggi, tetapi tidak semuanya adalah tipe 1. Ini lebih murah daripada tipe 1. Ya.
Kemudian dia dapat diterima untuk hampir keseluruhan produk. Terkait dengan produk-produk yang berdarah dan bermasyarakat aqueous dengan pH kurang dari 7. Dan tipe ketiga soda lime glass, ya ini awalnya kaca ini disiapkan dari silikon dioksida, abu soda, dan batu lime, dan kemudian secara umum mengacu pada kaca soda lime. Wadah kaca biasanya untreated, ya, dia tidak ada treatment di sana, dan dibuat dari kaca soda lime yang komersial, yang rata-ratanya biasanya lebih baik daripada rata-rata yang sudah mengalami resistensi kimia. Soda lime glass ini dia lebih paling mudah, paling murah dalam hal kualitas, ya. Kemudian tipe gelas ini tidak cocok untuk produk-produk yang sensitif alkali. Kemudian soda lime glass tipe 3 ini punya rata-rata yang lebih sedikit lebih baik daripada rata-rata resistensi di kelasnya. Ini cocok untuk produk-produk yang parenteral non aqueous dan produk yang non parenteral. Jadi kaca tipe 3 ini ya itu secara normal dengan dikeringkan, disterilkan kering sebelum kemudian diisikan. Ya, tipe NP ini adalah general purpose, tujuannya umum, dari dari kaca soda lime, ya. Ini adalah tujuan umum dari kaca soda lime yang digunakan untuk oral dan topikal, dan ini mempunyai resistensi hidrolik paling rendah, dan dia cocok untuk produk-produk padat, beberapa cairan dan semi solid, dan tidak untuk parenteral. Itu kaca yang tipe NP. Dan ada kaca yang berwarna, ya kaca berwarna ini dapatkan dan menambahkan beberapa jumlah tertentu dari logam yang kecil selama fusion, ya, penggabungan dari kaca-kaca tersebut. Jadi kaca-kaca colored glass ini digunakan untuk produk-produk sensitif cahaya yang dia tidak diberikan izin berinteraksi dengan cahaya sinar UV untuk ini supaya dapat melewatinya. Kemudian kaca yang berwarna ini, ya ini seharusnya tidak digunakan untuk sediaan parenteral karena ini akan menjadi kesulitan ketika mengecek, ya, clarity dalam beberapa sediaan. Kemudian kaca netral, ya ini adalah varietas komersial yang lain dari suatu gelas yang ini tersedia di antara kaca soda lime dan kaca borosilikat. Jadi dia resisten terhadap alkali, ya, resisten terhadap cuaca, withering, dan dia withstand, ya, dari autoclaving. Ya. Kemudian kaca netral ini dapat digunakan untuk manufaktur, ya, produksi dari vial-vial yang multi dosis, ya, dan botol-botol untuk transfusi dan lain-lainnya. Kemudian apa saja sih pengujian untuk material dari gelas atau kaca? Jadi USP and IP itu memberikan dua jenis tes untuk menentukan resistensi kimia dari kemasan kaca. Yang pertama dengan melakukan pengetesan resistensi permukaan hidrolitik. Kemudian alasan berikutnya adalah untuk mengecek, ya, memeriksa, ya, terkait dengan resistensi hidrolitik, ya, untuk kaca-kaca yang serbuk. Kemudian wadah berikutnya ada plastik, ya, jadi
saat ini banyak sekali dan semakin banyak produk-produk, baik itu sedia farmasi ataupun produk yang lain, banyak menggunakan kemasan plastik. Jadi jika dibandingkan dengan wadah gelas, maka plastik beratnya lebih ringan dan lebih tahan terhadap benturan. Kemudian wadah plastik ini desain wadahnya beragam dan penerimaan pasien terhadap wadah plastik juga cukup baik, sehingga penggunaan wadah plastik relatif lebih efektif ya. Dalam membentukkan botol plastik yang dapat dipencet dapat menyebabkan wadah tersebut berfungsi ganda, baik sebagai pengemas maupun sebagai aplikator persediaan seperti obat mata, obat hidung, dan lotion. Ini kelebihan dan kekurangan kemasan plastik. Ya, berarti adalah kelebihannya. Yang pertama adalah biayanya tidak terlalu tinggi, kemudian diperlukan cahaya yang cukup banyak, kemudian durable, ya, menyenangkan ketika to touch untuk menyentuh ya. Dispensing pemberian langsung produk itu difasilitasi secara fleksibel, kemudian bahan-bahan minyak yang kita akan gunakan nanti umumnya odorless, dia tidak berbau dan dia inert ya, terhadap beberapa bahan kimia. Kemudian kelebihannya dari material plastik ini adalah dari unbreakable, tidak dapat dirusak, leak proof, bocor, ya, kemudian dapat mempertahankan bentuk mereka melalui aktivitas mereka. Ya. Kemasan plastik ini mempunyai fitur ya, sakit yang unik, yang mana dia dapat mencegah terjadinya dosis produk. Keuntungannya yang lain, dia easy of transportation, mudah transportasinya, kemudian umumnya dia bukan konduktor panas yang baik, kemudian kelebihan plastik itu resisten terhadap senyawa-senyawa kimia inorganik. Kemudian yang terakhir, plastik itu mempunyai gaya proteksi yang bagus. Kekurangannya, penampakan plastik hingga mendapatkan ketidakberuntungan atau keterbatasan ya tertentu, misalkan seperti interaksi, absorpsi cahaya, dan kemudian dia akan menyebabkan stabilitas fisiknya itu rendah. Itu semuanya akan permeable terhadap beberapa degree ya, derajat dari moisture, kelembapan, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Dan kebanyakan menunjukkan gaya elektrostatik yang memungkinkan ini penetrasi cahaya-cahaya ini menyebabkan terjadinya pigmentasi hitam dan lain-lain. Jenis-jenis dari material kemasan dari plastik ya, ada namanya thermoplastic type, ada thermosetting type ya. Yang thermoplastic type ya jenis yang thermoplastik ya, jadi pada pemanasan ini biasanya akan melunak ya, menjadi cairan yang viskos, kemudian dia akan mengeras lagi pada saat pendinginan. Yang kedua, dia resisten terhadap perusakan breakage dan murah untuk membuatnya, dan dia menyediakan plastik yang pas yang dipilih ya, yang akan memfasilitasi menyediakan proteksi yang diperlukan dari produk dalam suatu kontainer yang menarik. Contoh termoplastik antara lain adalah polyethylene, PVC, polyvinyl koridon ya, PVC, polyvinyl klorida, polistiren, polipropilen, poliamid, dan polikarbonat. Sementara jenis thermosetting ya, ini ciri-cirinya ketika dipanaskan kemudian dia akan menjadi fleksibel, tetapi dia tidak menjadi liquid ya. Selama pemanasan beberapa material membentuk ya ikatan crosslink, ikatan tautan silang yang permanen antara rantai linear yang akan menghasilkan solidifikasi dan kehilangan aliran plastik. Contohnya ada fenol formaldehid,
formaldehid urea dan ada formaldehid melamin. Yang perlu diinikan lagi adalah terkait dengan plastik adalah kira-kira atau bagaimana interaksi antara produk yang di dalam itu dengan plastik sebagai kemasan. Interaksinya antara lain ada permeasi. Permeasi itu bagaimana obat itu dapat melewati membran sel, ya, laput membran biologis. Kemudian sebenarnya leaching itu kayak pemutihan, jadi pembelontoran. Absorption itu seperti penyerapan. Kemudian ada reaksi kimia, ya, kemudian pengaruh dari sifat-sifat fisik atau plastik atau sifat-sifat fisik plastik atau produk. Kemudian ada konstituensi, ya, bahan-bahan apa saja yang dikandung oleh suatu wadah plastik, ya. Jadi residu, bahan-bahan aditif dan tambahan-tambahan sama proses ini sangat besar akan digunakan sehingga memungkinkan diekstraksi dari plastik itu antara lain bahan-bahannya ada monomer, residu monomer, katalis, akselerator, pelarut, extender, pengisi, slip aditif, ya, aditif anti slip, senyawa anti statik, ya, senyawa anti blocking, masih juga pembawa pelepasannya. Kemudian untuk mengetahui kualitas dari wadah plastik itu dapat dilakukan pengujian, ya, antara lain dengan menggunakan pengujian leak, ya. Jadi kontainer, ya, wadah plastik baik itu yang non injectable ataupun injectable, caranya dengan isikan 10 plastik wadah tersebut dengan air dan tutup, ya, tutup plastik kontainernya. Kemudian biarkan, ya, itu 10 kontainer itu inverted, ya, berubah arah pada temperatur ruangan selama 24 jam. Kemudian tidak ada tanda-tanda kebocoran di sana dari berbagai kontainer. Organoleptis, ya. Kemudian tes permeabilitas air, ya, dengan cara isikan 5 kontainer dengan volume nominal dari air dan silt, kemudian ditimbang masing-masing kontainernya, kemudian memfasilitasi atau mengizinkan berdiri selama 14 hari pada kelembapan relatif 60% atau pada suhu 20-20 derajat Celcius. Kemudian masih water permeability test, ada reweigh the container, ditimbang ulang kontainermu, masuk kontainer saya. Kemudian karakteristik terakhir dari tes atau platform atau penggunaan prosedur uji permeabilitas air yang terakhir adalah di sini adalah kehilangan berat badan pada setiap kontainer, ini seharusnya tidak boleh lebih dari 0,2%. Kemudian ada logam ada tin, ada aluminium, ada lead, ada lining set. Wadah logam ini dapat digunakan solely hanya untuk produk-produk medicinal untuk administrasi yang non parenteral. Logam ini kuat, opak, ya, impermeable, ya, tidak dapat tembus terhadap kelembapan, gas, bau, cahaya, bakteri dan waterproof. Yang kemudian ini material packaging ideal ini untuk kontainer yang pressurized, yang digaransikan, ya. Ada wadah yang bertekanan. Kemudian logam ini resisten terhadap temperatur yang tinggi dan rendah. Logam ini termasuk tubes tabung, teks pengemasan dari
kertas atau blister, ya, cans, ya, anti aerosol dan beberapa gas-gas silinder yang lain. Lanjut, aluminium dan stainless steel ini ya adalah logam-logam yang dipilih untuk pengemasan primer dan sekunder untuk produk-produk medicinal. Sehingga metal ini diharapkan akan membentuk suatu kontainer nyata yang dapat melindungi Agus, ya. Aluminium, contohnya logam, ya. Ini yang pertama, aluminium ini relatif kekuatannya tidak cukup kuat. Ini ada barrier terhadap cahaya dan senyawa-senyawa kimia. Kemudian aluminium ini impermeable dan isi mudah untuk bekerja hingga ke dalam format varietas tergantung pada ketebalannya. Aluminium yang paling tebal ya ini digunakan untuk kontainer-kontainer yang rigid seperti aerosol, cans, dan tubes untuk tablet effervescent. Kemudian ketebalan intermediate. Jadi ketika integritas mekanik masih penting, tetapi kemasan juga dapat capable, ya, dapat ini menjadi dibuat lagi dalam pengawasan yang dapat diterima alasannya, dan tips fleksibel untuk sediaan semi solid, ya, atau roll on pada screw cabut baut dari caps, ya. Kemudian ada aluminium thinness, aluminium yang paling tipis. Ini digunakan pada kertas-kertas yang fleksibel yang biasanya adalah komponen dari material yang dikemas secara laminasi. Kemudian keterbatasan dari aluminium dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Yang pertama, jadi kekurangan pertama ini adalah reaktivitasnya pada kondisi raw, kondisi mentah, meskipun sangat cepat akan membentuk film protektif dari aluminium oksida, dan yang selama ini masih cukup reliable, masih cukup basah, dan ini menarik untuk terjadinya polusi yang di sini dijelaskan. Polusi itu ketika dia terekspos, terpapar dengan beberapa cairan dan kemudian semi solid, terutama pada pH yang ekstrim, atau jika produk tersebut mengandung elektrolit. Kemudian untuk mengatasi disadvantage tersebut, ya, diantaranya adalah caranya adalah untuk mengatasi masalah ini, ya, aluminium ini harus lined, harus lurus dengan epoxide, vinil atau resin fenolik, ya. Kemudian mereka ini bekerja secara keras, ya, seperti jobs yang dilipat, ya, yang bisa dilipat, ya. Mereka bekerja keras, ya, seperti collapsible yang bisa kemudian, ya, untuk mengatasi ini adalah ya, dengan ini, ya, untuk mengatasi pekerjaan cukup keras seperti tubes yang dapat dilipat,
dengan menggunakan ekstrusi, ya, ini cenderung membentuk aluminium ini kurang fleksibel. Untuk mengatasinya, diantaranya juga fleksibilitas ini dapat di restore, dapat dibuat kembali dengan penambahan adanya tahap annealing, ikutan tahap pengukuran. Tin ini adalah bagian dari logam, ya. Ini gambarannya, ya, jadi seringnya dia digunakan untuk makanan, farmaseutik, ya, dan beberapa produk yang mana kemurnian produk itu menjadi sesuatu yang cukup diperhatikan. Tin ini adalah cup metal yang secara kimia inert, ya. Dan ini tin ini dia collapsible, dia dapat dilipat. Ya, ini gambaran tin. Lead lead ini juga bagian dari logam yang dia memiliki biaya yang paling rendah dari seluruh logam tabung, dan ini digunakan secara luas untuk produk-produk non-food, ya, seperti adhesif, lem, ink, tinta, cat, dan lubrikan. Lead tidak pernah digunakan sendirian, ya, secara internal dikarenakan memiliki risiko beracun. Dengan internal linings, ya, lead tubes ini dapat digunakan untuk produk seperti pasta gigi yang mengandung chloride. Linings, ya, jika produk itu tidak kompatibel dengan metal-metal tertentu, maka interiornya ini dapat di-blast dengan formulasi tipe wax atau dengan larutan resin, meskipun resin atau lekor ini biasanya disemprotkan. Gambarnya linings, ya. Suatu tabung dengan lining epoxy ini biasanya sekitar 25%, ya, lebih dari beberapa cup yang tidak dikutip. Wax linings adalah yang paling sering digunakan untuk produk water based dalam suatu tabung tin, dan sinar fenolik, epoxide, vinil ini yang digunakan dengan tube aluminium yang memberikan proteksi yang lebih baik daripada wax, ya, tetapi ya, biayanya lebih tinggi. Kemudian ada rubbers atau elastomers, ya. Jadi material-material excellent ini digunakan untuk membuat seals tutup yang digunakan untuk penutup, ya, seperti banks untuk vial, atau dalam suatu aplikasi yang mirip seperti gasket dalam cans aerosol. Kategori rubbers ada dua, ada natural rubbers, ada synthetic rubbers. Rubbers itu karet, ya. Yang natural rubbers ini cocok untuk penutup, ya, penutup yang multiple ya, untuk penutup untuk produk inflatable seperti karet yang reseals, tutup kembali setelah insertion multiple, ya, insersi berulang dari suatu jarum. Keterbatasannya ini tidak ditoleransi cukup baik, ya, multiple autoclaving, ya, ini menjadikan brittle, rigid, ya, dan kemudian dia akan mengarah cenderung pada derajat yang relatif menyebabkan material yang dapat diekstrak, ya, ketika ditemukan adanya tambahan di sana. Kemudian disadvantage yang lain, ya, risiko produk mengabsorpsi, ya, pada atau dalam dari suatu rubber, ya, suatu karet. Kemudian rubber ini mempunyai derajat kelembapan tertentu dan derajat kelembapan dan bernasi gas tertentu. Kemudian ada karet sintetis, ya, mempunyai bahan tambahan yang lebih sedikit dan kemudian lebih sedikit diekstraksi dan cenderung untuk
memberikan substitusi serapan yang kurang dari komponen ingredient bahan dari produk. Synthetic rubber ini juga kurang cocok untuk insersi needle yang berulang, dikarenakan mereka cenderung membentuk fragmen atau membentuk inti dan memberikan tidak dapat menekan partikel-partikel kecil dari rubber dalam produk. Contohnya silikon, butil, permabutil, klorobutil, dan lain-lain. Silikon ini reaktif terakhir, tapi ini permeabilitasnya memiliki permeabilitas terhadap kelembapan dan gas. Kemudian rubber karat-karat yang lebih lunak, ya ini menghadirkan coring yang kurang dan refill penutupan berulang yang lebih baik, ya, menghasilkan karat yang lebih keras, yang ini lebih mudah untuk diproses pada lines packaging, ya, lines pengemasan pada kecepatan tinggi. Kemudian ada material-material fibrous, material-material yang berserat, ya. Material-material berserat ini penting, adalah bagian penting dari packaging farmaseutik, ya. Bagian-bagian berseratnya antara papers, kertas, labels, karton, tas, outers, dan lain-lain. Aplikasinya dari fibrous material ini sama seperti halnya advantage, ya, kelebihan dari karton antara lain meningkatkan area display, ya, kemudian menyediakan penyimpanan yang lebih baik untuk display dari stok item, kemudian digunakan untuk membuat leaflet, ya. Kemudian menyediakan proteksi fisik, ya, terutama terhadap cup-cup logam yang dapat dilipat. Kemudian fiberboard, ya, bahan dari fiber yang outers yang di luar, apakah itu solid atau board corrugated, ini juga ditemukan pada aplikasi substansial untuk shipment, ya, pengiriman bulk, ya, bulk. Aplikasi yang juga advantage dari karton atau fibrous materialnya adalah dapat atau ini regenerasi film selulose, yang nama dagangnya adalah cellophane dan rayofan. Ini digunakan untuk baik itu karton individual atau untuk merakit jumlah tertentu karton. Ada film, ada foil, kertas, ada laminat. Karakteristiknya dapat digunakan pada tablet, kapsul, pil, dan lain-lain. Ya, ini film, foil, dan laminat ini adalah substitut yang bagus untuk lembar-lembar PVC, polyvinyl klorida, dan tidak terjadi cracking, delaminasi atau pinholes, lubang. Kemudian cukup memiliki sifat yang blocking yang bagus, secara efektif melindungi obat dari penguapan air, oksigen, dan ultraviolet. Film foil dan laminat ini dapat memperpanjang periode penyimpanan suatu obat, dan dia ini secara partikular, ya, ini cocok untuk pengemasan obat-obat yang sensitif terhadap kelembapan, lembab, dan atau obat-obat yang sold dalam suatu panas dan area yang lembab. Film foil dan laminat ini taking out ini dapat keluar dari bagian dari obat, dari badan obat, tanpa beberapa impact pada obat-obat yang terkemas dengan baik. Film foil dan laminat ini digunakan dengan mesin packaging molding dingin, kemudian dia dapat dibentuk secara mudah dengan pengubahan mold, dan film foil dan laminat ini memiliki penampilan yang bagus, dan ini dapat meningkatkan image dari suatu obat. Ini blister pack, ya. Blister package adalah jenis dari pengemasan plastik, ya. Jadi ini
dengan unit dose. Blister pack memiliki dua komponen prinsip yang utama, yaitu rongga yang dibuat dari plastik atau aluminium, kemudian leading yang dibuat dari paper board, ya, papan kertas, plastik atau aluminium. Rongga memiliki mengandung produk dan leading menutup produk dalam kemasan. Ada dua jenis pembentukan dari rongga berdasarkan gambarannya, ada thermoforming dan ada cold forming. Ini gambaran dari blister. Thermoforming, dalam kondisi thermoforming, suatu lapisan plastik ya, atau sheet lembaran ini dia tidak unbound, tidak terikat dari reel dan kemudian melalui station preheating pada line blister. Kemudian temperatur dari plates, ya, upper di atas dan bagian bawah dari plates. Ini kemudian plastiknya ini kemudian mengalami soften, lebih lunak dan menjadi moldable, ya, thermoforming. Kalau cold forming, pada kondisi cold forming, jadi laminat film berbasis aluminium ini secara sederhana dipres, ya, ditekan menjadi suatu mold oleh beberapa alat seperti perangko, ya. Aluminium akan elongated, akan manyet dan terjaga pada bentuknya, ya. Kemudian kelebihan dari cold from foil blister ini adalah bahwa kegunaan aluminium ini sering menawarkan barrier kompleks yang dekat yang terkait dengan air dan oksigen, yang dia memungkinkan expired date kadaluarsanya itu dapat diperpanjang. Kekurangan dari cold forming oil blister ini adalah kecepatannya lebih rendah produksinya jika dibandingkan dengan thermoforming dan kurang transparan pada kemasannya, dan juga ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kartu blister. Materi yang digunakan dalam pengemasan blister ada PVC, polyvinyl klorida, PCTFE, polychlorid, trifluoroethylene, COC, cyclic olefin copolymer, PVDC, polyphenylethylene chloride, PP polypropylen, PE polyethylene, PETG glycol modified polyethylene terephthalate. Kelebihan dari pengemasan blister ada integritas produk, perlindungan produk, menghambat evidence, ya, menghambat kenyataan, ya. Kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan misuse, ya. Merusak kenyataan, merusak bukti, ya, atau melindungi bukti, kemudian mengurangi kemungkinan dari misuse penggunaan yang accidental, kecelakaan, dan juga kepuasan dari pasien. Kemudian ada packaging strip, ini gambaran dari strip, ya, ada packaging pengemasan strip ini adalah bentuk alternatif dari pengemasan untuk dosis tunggal. Ini adalah metode yang mencakup dari produk yang antara two web, dua lapisan dari material, yang kemudian dia mengandung zatnya itu di antara kompartemen yang terpisah, ya. Two web of dua lapisan material ini dapat tidak diperlukan untuk diidentifikasi. Ini umumnya digunakan untuk pengemasan tablet dan kapsul. Strip ini, ya, kemasan strip ini dibentuk dengan feeding, pemberian dua helai, dua strip itu dalam suatu film lapisan yang fleksibel, yang sealable, yang dapat ditutup dengan panas melalui roller, ya,
roller crimping yang dipanaskan ya. Jadi roller di sini ini dia dipanaskan, kemudian nanti dengan pemanasan di roller itu ini nanti foil ya itu dapat mematikan, kemudian ketika ada pada sana maka dia ya attach ya, karena di sini ada feeding, ada rongga, sehingga obatnya itu ya dia terlindungi. Nah, maksudnya kalau yang tidak ada obatnya dia akan rapat. Gambarannya, the product is doped, diturunkan hingga pada dalam satu saku, dan kemudian sebelum membentuk final set of seals ya, kemudian a continuous strip, jadi suatu paket yang strip yang continuous ini berbentuk ketika dipotong pada jumlah paket tertentu yang diinginkan dalam panjang. Material yang digunakan untuk kemasan strip ini antara lain ada selofan, polyester, polyethylene, polipropilen, polyvinyl klorida. Tutup adalah suatu device, alat yang sering yang mana wadah itu dapat dibuka atau ditutup. Penutupan yang sempurna dari suatu wadah ini diperlukan. Mengapa? Karena ini dia dapat mencegah kehilangan material, baik itu dengan spilling atau bocor atau dengan volatilization, dengan penguapan. Closure ini juga mencegah kontaminasi produk dari kotoran, mikroorganisme atau insektisida, serangga. Closure ini mencegah deterioration, penurunan produk dari efek-efek lingkungan seperti kelembaban, oksigen, dan karbon dioksida. Material yang digunakan untuk tutup antara lain ada cork, kaca, plastik, metal, dan logam, dan rubber, karet. Ini simbol-simbol yang digunakan pada pengemasan, pada kemasan dan label. Jika ada logo seperti ini berarti artinya adalah produk tersebut ya, itu harus dijaga dari sinar matahari. Ini adalah gambar, ketika ada gambar seperti ini berarti ini maksudnya adalah dia sangat mudah terbakar. Ketika ada gambar seperti ini berarti kemasannya recycle, dia dapat didaur ulang. Ketika ada gambar seperti ini berarti arahnya adalah ke sana, ini adalah yang di atas, ini yang di bawah. Ketika ada gambar logo seperti ini artinya adalah ini berbahaya karena ini mengandung poison, beracun. Fragile, ini gambar gelas fragile, ini mudah pecah. Dan ketika ada gambar seperti ini artinya adalah keep away from water atau from rain. Selanjutnya ketika ini dengan kemasan, ini adalah namanya quality assurance aspek penjaminan mutu dari packaging dan pengemasan. Jadi harapannya adalah untuk menjamin ya bahwa pasien dan konsumer itu menerima obat-obat dengan kualitas tinggi. Maka sistem manajemen mutu ini harus melakukan beberapa perhatian ya, terkait dengan persyaratan mutu dari pengemasan. Di antaranya persyaratan dari otoritas nasional dalam Indonesia, Badan POM, dan badan-badan yang relevan. Persyaratan dari produk, persyaratan dari otoritas nasional, kemudian dari produknya dan proses produksinya, dan juga kebijakan internal dari pabrik, misalkan safety, keamanan, marketing, dan lain-lain. Pengemasan yang buruk akan menghasilkan defisiensi dari ataupun kekurangan dari sistem penjaminan mutu untuk pengemasan, dan ini dapat menghasilkan konsekuensi yang serius, dan kerusakan packaging ini dapat mengcreate dan menghasilkan masalah yang kemudian menghasilkan pada obat itu di recall, ditarik ulang. Beberapa kerusakan seperti kerusakan kebocoran dan masalah-masalah terkait dengan pencetakan atau tinta atau error dalam label dan
yang dimasukkan dalam kemasan, misalkan informasi pasien, ya, yang harus diperhatikan. Ini juga penting dalam terkait quality assurance dari packaging. Lanjutnya kegunaan dari GMP, Good Manufacturing Practice, dan Quality Control dan mutu, pengawasan mutu ini akan mencegah dirilisnya produk-produk medicine, produk obat yang defektif, yang cacat. Proses pengemasan dan syarat-syarat ini membutuhkan validasi atau kualifikasi dalam jalan yang sama seperti bagian-bagian yang lain dari processing yang terlibat dalam fasilitas farmaseutik. Kemudian sampling dan testing untuk material-material pengemasan. Samplingnya ini digunakan untuk mengecek kebenaran kesesuaian dari label, ya, material pengemasan, dan referensi dari kontainer, dari wadah, sebagus seperti diterimanya kondisinya. Kemudian sampling dapat mendeteksi adulteration dari produk obat yang didapatkan sampel untuk di for retention untuk ditahan. Dan prosedur sampling harus diperhatikan terkait dengan homogenitas dan keseragaman material, ya, sehingga dapat menjamin sampel ini representatif dari keseluruhan batch. Prosedur sampling ini harus digambarkan dalam suatu protokol tertulis. Ini sampling. Ini ada program testing. Program testing ini jadi pengawasan mutu ini mengetes, memeriksa, ya, untuk mengecek identitas dari material yang diperhatikan, kemudian farmakope yang lengkap atau testing analog ini juga dapat dilakukan, ya. Mungkin karena ada tes spesial yang mana diperlukan, tes khusus. Semua spesifikasi yang ditulis untuk material pengemasan dan wadah ini harus masuk dalam sifat, jumlah, dan frekuensi tes secara rutin. Tes rutin ini bervariasi, ya, tergantung dari tipe materialnya dan juga kemasan kesegeraannya, kemudian penggunaan dari produknya, dan juga rute administrasinya. Dan walaupun demikian, ya, beberapa tes harus memasukkan hal-hal di bawah ini, diantaranya inspeksi visual, ya, kebersihan, kecacatan, kekurangan. Kemudian uji untuk mengidentifikasi material, uji dimensional, uji fisik, uji kimia, dan uji mikrobiologi. Yang terakhir adalah penting adalah validasi pengemasan. Validasi pengemasan ini melibatkan dua bagian dari validasi. Yang pertama ada desain validasi dari kemasan yang merupakan komponen dari device. Validasi desain ini menggunakan kenyataan yang menggunakan bukti untuk establish, mendirikan bagaimana spesifikasi desainnya ini akan confirm atau akan sesuai dengan yang user butuhkan dan kecenderungan dari penggunaan. Validasi proses dari proses pengemasan. Validasi proses ini establish, ditujukan untuk bukti objektif yang ini merupakan menggambarkan proses yang konsisten. Secara konsisten ini akan menghasilkan suatu hasil atau produk yang dia memenuhi dari spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Regulasi sudah tentunya ini akan mengacu pada kenyataan yang sudah eksis, yang di situ tahapan-tahapan dari pabrik itu terlibat dalam suatu pengemasan, dan kemudian device itu akan secara konsisten menghasilkan pengemasan yang memenuhi dari spesifikasi. Sebagai contoh, kapabilitas proses dari pengemasan atau peralatan sealing itu harusnya ditentukan selama proses validasi dan dokumentasikan. Validasi desain kemasan ini juga dilakukan dalam kondisi yang aktual dari simulasi yang mampu menunjukkan bahwa kemasan itu
sesuai dengan kondisi penggunaan yang diharapkan. Analisis risiko juga perlu dilakukan dan ini diharapkan masuk dalam hal-hal yang sesuai. Package validation, validasi pengemasan. Desain validasi harus hasilnya harus meliputi ada identifikasi desain, nama dari individual yang melaksanakan validasi, metode yang digunakan, dan tanggal. Seluruh informasi ini harus direkam dalam file history desain. Kemudian jika ada perubahan yang dilakukan dalam pengemasan atau dalam operasi pengemasan setelah validasi, maka proses berikutnya atau proses baru itu diperlukan revalidasi. Satu dari tahapan aspek yang paling sulit dari validasi pengemasan adalah menentukan berapa banyak sampel untuk dites. Tujuannya adalah tidak untuk over test, ya tes yang lebih, tetapi karena diperhatikan dengan biayanya, ya. Karena tes yang cukup ini akan menghasilkan sampling cara statistik yang valid. Metode statistik untuk analisis ini penting terkait dalam proses validasi proses. Keputusan berikut ini dari Medical Device and Diagnostic Industry, Streamlining Package Seal Validation Oktober 1992, ini memberikan metode bervariasi dari analisis statistik. Jadi pabrik di challenge, ya, ditantang dengan penentuan metode statistik yang paling applicable untuk kebutuhan mereka sendiri. Hasil validasi rencananya harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi proses kunci dan variabel yang dibutuhkan ketika asesmen untuk melengkapi suatu validasi atau revalidasi dari pengemasan dan proses pengemasan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini dulu saya bekerja di sini, paham saya, tapi ini sekian tahun yang lalu kemasannya sekarang sepertinya kemasannya berubah, jadi continual improvement dan terus harapannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.